sini kami tidak akan membuat podcast horor maupun percintaan, tapi video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kami, yaitu di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bu Nuril Hasarah Ginanjar, SOS MSI. Baik, kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Dengan saya sendiri, izin memperkenalkan diri, nama Raisa Cahya Wulandari dengan NIM 02-2018-0. Nama saya Hadijah dengan NIM 0220-191. Nama saya Bima Zakaria Khairunisa dengan NIM 0220-186. Nama saya Faisal Lutfi dengan NIM 02202001. Nama saya Nadatul Fajar dengan NIM 020202. Baik, langsung saja masuk ke materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang membangun kepercayaan diri dengan berorganisasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, tema yang akan kami bawa yaitu membangun kepercayaan diri dengan berorganisasi. Sebelum materinya lanjut, kita cari tahu dulu apa arti organisasi dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan segala tindakan atau hal-hal yang sesuai dengan keinginan dapat dilakukan dengan baik, tidak merasa cemas, dan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan pengertian organisasi sendiri itu secara umum adalah suatu wadah untuk sekelompok orang melakukan kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu secara rasional dan sistematis yang terpimpin dan terkendali sehingga dapat bekerja sama dengan baik dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Lalu kepercayaan diri di dalam organisasi itu apa sih? Nah, kepercayaan diri di sini dapat diartikan sebagai keyakinan kita terhadap diri sendiri sehingga kita mampu menangani situasi dengan tenang. Kepercayaan diri di sini banyak berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Ada 2 sifat pemimpin yang paling penting dalam berorganisasi. Yang pertama, sifat optimis. Kenapa sih seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang optimis? Karena seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk organisasinya yang ia pimpin di masa depan. Yang kedua, sifat percaya diri. Dengan percaya diri akan menghasilkan tugas dan hasil yang spesifik. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berorganisasi? Yaitu dengan cara kita sering berdiskusi, karena dengan berdiskusi akan meminimalkan rasa grogi dan takut. Nah, itu tadi tentang kepercayaan diri dalam berorganisasi. Lalu apa sih tujuan dan manfaat dalam berorganisasi itu? Lalu, apa sih tujuan dan manfaat aktif dalam berorganisasi? Itu yang pertama, lebih banyak pengalaman. Kita akan menemui berbagai aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi seperti mengadakan acara sosial, membentuk forum, kerjasama dengan berbagai pihak dan aktivitas lainnya yang akan menuntut kita untuk bertemu dengan orang baru, sehingga menjadikan pengalaman berorganisasi ini cukup berharga. Yang kedua yaitu belajar mengatur waktu. Menjadi seorang organisator memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Kita harus bisa membagi waktu antara belajar, kegiatan organisasi, dan kegiatan lainnya. Hal ini memang bukan perkara yang mudah, tetapi secara tidak langsung dapat mengajarkan kita untuk selalu disiplin dan pintar mengelola waktu. Selain itu, dengan mengikuti organisasi secara otomatis, kita lebih memanfaatkan waktu kosong untuk hal-hal yang produktif. Yang ketiga yaitu memiliki banyak teman dan relasi. Memiliki banyak teman dan relasi tentu saja hal yang sangat seru dan menyenangkan. Selain itu, juga banyaknya relasi tentu saja akan bermanfaat bagi kita. Mereka bisa jadi adalah orang-orang yang akan mendukung saat kita kesulitan selepas lulus nanti. Yang keempat yaitu melatih jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan bukan hanya harus dimiliki oleh seorang ketua, namun hal ini juga harus dimiliki oleh setiap orang. Salah satu tempat untuk melatih jiwa kepemimpinan adalah sebuah organisasi. Maka ikuti prosesnya, banyak belajar, dan yang baru bergabung jangan sungkan untuk bertanya kepada anggota senior yang lebih berpengalaman, karena ada saatnya nanti kita akan diberi tanggung jawab untuk memimpin. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu lebih percaya diri dan melatih cara berkomunikasi. Misalkan dalam sebuah forum atau diskusi, kita bisa berlatih dan menyampaikan pendapat, bertanya, mengkritik, menerima kritikan orang lain. Nah, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu. Di awal-awal mungkin kita akan merasa malu dan tidak percaya diri. Namun, jika hal itu terus-menerus dilakukan, maka secara tidak langsung kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi kita akan meningkat.
sih faktor penghambat dalam kepercayaan diri itu? Kalau ada, apa ya? Adapun faktor terhambat kepercayaan diri, yaitu takut adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Ketika seseorang mengalami ketakutan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan hanyalah mendramatisinya dengan berlebihan, bisa menjadikan seseorang terpuruk dan bisa saja depresi. Setiap apapun yang menjadi keinginan dan orientasinya, ke depan sejenak terhenti, bahkan bisa saja lama terhentinya. Yang kedua itu adalah cemas. Kecemasan merupakan perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan, sebagian reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Yang ketiga adalah negative thinking. Negative thinking adalah pikiran buruk terhadap suatu objek yang dihadapinya oleh seseorang tersebut. Berpikiran negatif dalam kehidupan hanya akan menyebabkan seseorang menjadi gelisah dalam menjalani kehidupannya. Jika dengan cara positif, seseorang bisa merancang langkah-langkah dalam kehidupannya, maka ketika berpikir, berbagai hambatan karena konsentrasinya yang dibangunnya sudah mulai buyar. Yang terakhir adalah menutup diri. Menutup diri adalah suatu sikap yang cenderung diam terhadap apa-apa yang dirasakannya. Ketika itu ada memberatkan dirinya sendiri dengan menyendiri dan tidak ada membiarkan dirinya diganggu orang lain. Orang yang selalu menyendiri atau tertutup biasanya reaksinya tidak lebar, dan hal ini juga menjadi penghambat percaya diri karena dia sudah tidak memiliki orang lain yang bisa menyumbangkan hal-hal positif kepada dirinya, misalnya untuk sekedar memotivasinya. Lalu kami juga punya tips percaya diri melalui kegiatan organisasi. Oke, saya akan membahas tentang percaya diri melalui kegiatan organisasi. Sebelum ke tipsnya, saya akan menjelaskan apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang kerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Tipsnya adalah dengan mengikuti kegiatan organisasi, biasanya orang dituntut untuk mau mengungkapkan pendapat mereka dan bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan tersebut. Selain itu, kegiatan organisasi juga banyak memberikan dampak positif seperti menambah banyak teman, menambah banyak relasi, bahkan kita dapat menemukan keluarga baru dan menambah banyak link untuk di masa yang akan datang. Juga kita dapat menemukan orang-orang baru dan kita bisa memilih orang baru yang baik tentunya. Dengan mengikuti organisasi, pasti kita akan terlibat dalam proses di mana kita menjadi salah satu anggota yang memegang sebuah tanggung jawab, menjalankan sebuah amanah, dan mengabdi kepada masyarakat tentunya. Yang perlu kalian ketahui yaitu harus mengikuti organisasi yang jelas, memiliki visi dan misi yang baik, yang melayani masyarakat dan berbuat sesuatu yang baik untuk negara ini. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan bahwa percaya diri menjadi salah satu kunci kesuksesan, karena bila kita tidak mampu percaya diri, maka yang terjadi adalah kita sendiri tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Pelajaran mengenai percaya diri harusnya sudah ditanamkan sejak kita dini oleh lingkungan rumah dan keluarga. Kepercayaan diri akan menumbuhkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena sikap positif tersebut membuat seseorang tidak mudah mengeluh dan tidak mudah tertekan. Dengan sikap positif tersebut, seseorang akan selalu melihat masalah sebagai tantangan dan suatu kekurangan dalam diri sendiri sebagai suatu proses yang harus dipelajari, sehingga menimbulkan perasaan syukur, bukan perasaan menyalahkan orang lain dan lingkungannya. Organisasi sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan diri, karena dengan mengikuti organisasi, biasanya orang dituntut untuk mau mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan tersebut.
Setelah itu, kegiatan organisasi juga memberikan dampak positif bagi relasi dan banyaknya jaringan pertemanan, sehingga mengajarkan kita untuk bergaul dengan banyak orang dan memilih orang yang baik tentunya. Sekian materi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.